Setelah azan baca Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah. Padahal itu doa khitabnya khusus untuk para pendengar, tidak untuk muadzin. Jadi muadzin baca apa dong? Enggak ada bacaan apapun buat muadzin. Loh, bukannya ada hadisnya, baca dong bentuk redaksi hadisnya buat siapa itu? Redaksinya barang siapa yang mendengar azan. Berarti bukan buat muadzin. Jadi muadzin dengan adanya saja sudah cukup besar, bahasa pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka muadzin tidak disyariatkan membaca apapun setelah adzannya, Bapak sekalian. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu beserta sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakumullah khairal jasa. Sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, jadi apa-apa yang dilakukan oleh kita itu tidak ada benarnya di mata Wahabiyah. Semuanya ya dalam lini ibadah kita itu tidak ada benarnya mereka itu. Tahlilan salah, yasinan salah, sholawatan salah, bid'ah. Kemudian termasuk di sini menjawab adzan bagi muadzin itu salah ya. Orang yang adzan sendiri itu membaca doa setelah adzan itu salah menurut Wahabi ya. Alasannya Nabi tidak mengajarkan. Sebetulnya tidak seperti itu ya. Mereka itu miskin dalil, cuman sok paham dalil. Miskin dalil tapi sok paham dalil. Jadi apa-apa yang tidak diketahui dianggap tidak ada dalilnya. Biar tidak terlalu lama kontennya, tidak terlalu panjang, mari kita langsung simak videonya. Muadzin setelah azan baca Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah. Padahal itu doa khitabnya khusus untuk para pendengar, tidak untuk muadzin. Jadi muadzin baca apa dong? Enggak ada bacaan apapun buat muadzin. Loh, bukannya ada hadisnya, baca dong bentuk redaksi hadisnya buat siapa itu? Redaksinya barang siapa yang mendengar azan. Berarti bukan buat muadzin. Jadi muadzin dengan adanya saja sudah cukup besar, bahasa pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka muadzin tidak disyariatkan membaca apapun setelah adzannya, Bapak sekalian. Apakah benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Badrus Salam ini, bahwasanya muadzin itu tidak perlu membaca doa? Hadis tentang untuk berdoa setelah adzan itu khusus orang yang mendengarkan adzan. Apakah benar demikian? Apa betul tidak ada dalilnya, tidak disyariatkan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza sami'tum al-muadzin," apabila kalian mendengarkan azan, maka apakah orang yang azan itu disyariat bersolawat dan berdoa? Nah, terkecuali mungkin kalau muadzinnya itu budeg. Kalau budeg lah tidak disyariatkan. Yuk coba kita baca di dalam kitab Majmu' Fatawa karya dari ulamamu bin Bas. Ini dijelaskan. Idza faragha minal adzan, apabila adzan telah selesai, fal masyru'u lil muslimi, maka disyariatkan di orang muslim. Apa yang disyariatkan? Ayusolliya ala nabi sallallahu alaihi wasallam, itu membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yaqulu, maka kemudian ia berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqamal mahmudan allati wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
Hadza masyru'un. Yang ini adalah disyariatkan untuk siapa? Likulli muslimin, bagi orang yang muslim, wa kulli muslimatin, dan muslimah. Ba'dal adzani, setelah adzan, wal muadzinu kadzalik, begitu juga orang yang azan. Ya mungkin kecuali budeg lah, itu tidak disyariatkan. Jadi orang yang mendengar dan orang yang mengumandangkan adzan maka disyariatkan pertama membaca sholawat dan yang kedua membaca doa Allahumma robba hadhihi da'wati tamah ila. Nah, ternyata ulama Wahabi sendiri mensyariatkan, berpendapat bahwasanya berdoa setelah adzan itu bukan hanya disyariatkan untuk orang yang mendengar adzan, tapi bagi muadzin sendiri. Pertanyaannya, apakah Yahya Badrus Salam ini tidak tahu terhadap fatwa ulamanya sendiri? Ini fatwanya ulamanya sendiri ya, dalam kitab bahwa fatwa tadi telah disebutkan ya. Mungkin apakah karena sering kadung terdoktrin bid'ah di otaknya hanya bid'ah sehingga tidak sempat mempelajari fatwa ulama Wahabi sendiri ya. Lebih sibuk membid'ahkan orang daripada mempelajari fatwa ulamanya sendiri ya. Ternyata faktanya ulama Wahabi sendiri di sini mensyariatkan orang yang mendengar adzan, baik yang muadzin atau yang mendengarkan, yang tidak adzan atau yang adzan sendiri, itu pokoknya umat Islam, muslimin muslimat, mukmin mukminat, itu disyariatkan untuk berdoa setelah adzan. Sahabat Jayati yang dirahmati Allah, demikianlah tanggapan kami terhadap ceramah dari atau statement dari Ustadz Yahya Badrus Salam Al-Wahabi Al-Kuculuki Al-Doboli. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.